Saudara-saudaraku, video kali ini saya akan coba membedah apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku semua, baiklah, materi kali ini saya akan mencoba memaparkan apa itu asesmen kompetensi minimum atau sering kita kenal dengan nama AKM. Yang melatar belakangi diselenggarakannya AKM ini adalah yang pertama, realita bahwa ujian nasional itu hanya menyentuh aspek kognitif saja. Dan itu kita tahu, sehingga dipandang perlu adanya asesmen nasional. Pada tahun 2020, pelaksanaan ujian nasional merupakan ujian nasional terakhir di dalam sistem pendidikan kita. Hal ini merujuk kepada Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Dan pada tahun 2021 sekarang ini, sebagai gantinya, pemerintah mempersiapkan mekanisme baru, yaitu dengan menggunakan AKM. Baiklah Bapak dan Ibu semua, untuk bisa memahami apa itu AKM, terlebih dahulu kita harus pahami dulu apa itu asesmen nasional atau AM. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton tayangan video berikut ini. Tayangan video ini bersumber dari Kemendikbud. Yuk kita tonton videonya. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah kita menyaksikan tayangan video tentang penjelasan apa itu asesmen nasional, mari kita lakukan resume terhadap video tersebut. Asesmen nasional ternyata tidak untuk menghakimi sekolah dan siswa. Ini berarti asesmen nasional itu tidak menentukan peringkat atau kelulusan siswa atau peserta dari kegiatan asesmen nasional tersebut. Asesmen nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, dibutuhkan informasi tentang kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa sekolah tersebut. Untuk bisa mendapatkan informasi tersebut, tentunya harus dilakukan yang pertama adalah AKM. Yang kedua, dilakukan survei karakter. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan survei lingkungan belajar. Untuk tidak gagal paham, bahwasanya kegiatan yang akan kita laksanakan adalah kegiatan asesmen nasional, dan AKM adalah salah satu instrumennya. Karena selain AKM, dalam kegiatan asesmen nasional ada survei karakter, juga ada survei lingkungan belajar. Pertanyaannya adalah, siapa peserta AM? Ya, pesertanya adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Juga pusat kegiatan belajar masyarakat atau program kesetaraan, dan yang berikutnya adalah seluruh guru dan kepala sekolah. Pertanyaan berikutnya, mengapa hanya sebagian murid? Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid hanya menjadi kewenangan pendidik saja. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Ya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional
dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Sehingga anak kelas 6, anak kelas 8, maupun anak kelas 11 di tahun yang akan datang mereka masih berada di sekolah tersebut, manakala sekolah yang bersangkutan sudah mendapatkan hasil dari asesmen nasional ini. Yang berikutnya, kenapa harus literasi dan numerasi? Ya, karena kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau yang lebih dikenal dengan numerasi, kedua komponen dasar inilah yang diperlukan siswa. Kedua kemampuan dasar inilah yang akan dibutuhkan siswa manakala mereka nanti akan terjun di dalam masyarakat. Terlepas ke depannya mereka bercita-cita menjadi apa. Baik saudara-saudaraku semua, berikut akan saya paparkan apa perbedaan antara ujian nasional dengan AKM. Di jenjang penilaian, kegiatan UN dilaksanakan mulai dari jenjang SMP sampai dengan SMA atau SMK. Sementara di AKM, jenjang ini dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK. Di tingkatan level murid, kegiatan ujian nasional dilakukan di tingkat akhir, sementara di AKM dilaksanakan di jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk subjek murid, kegiatan UN dilakukan melalui sensus seluruh murid. Sementara untuk kegiatan AKM ini hanya pada sensus sekolah dengan sampel murid tertentu dengan jumlah tertentu. Sedangkan untuk tingkat jenis tes, kegiatan ujian nasional tingkatannya sudah tingkatan high stick, sementara AKM hanya di low stick saja. Ini berarti low stick itu adalah beresiko rendah. Sehingga kegiatan AKM itu tidak berefek, tidak memberikan dampak kepada pesertanya mengenai kelulusannya, mengenai prestasinya. Sementara untuk kegiatan UN kita tahu high stake beresiko besar. Ini karena pesertanya ini mempunyai risiko tentang kelulusan, nilai, dan itu merupakan risiko yang dirasakan berat atau besar oleh si peserta UN itu sendiri. Mengenai model soal, kita tahu di kegiatan UN hanya terdapat 2 model soal, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Sementara untuk di kegiatan AKM, ini terdapat 5 model soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Periode tes per murid kegiatan UN kita tahu selama 4 hari, sementara untuk kegiatan AKM hanya 2 hari saja. Untuk metode penilaian, di kegiatan ujian nasional berbasis computer based test. Sementara untuk di kegiatan AKM ini berbasis computerized multistage adaptive testing. Yang berarti soal ini bersifat adaptif. Manakala siswa dipandang mampu menyelesaikan soal pada 10 soal pertama, maka soal di 10 keduanya itu akan ditingkatkan kepada level yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, manakala di 10 soal pertama atau 10 soal kedua anak menemukan kesulitan, maka di 10 soal ketiga levelnya akan diturunkan. Beda lagi dengan computer based test. Di kegiatan UN, soal itu sudah berbasis tes yang distandarisasikan. Baik, untuk spesifikasi ini bukan bahasan kita karena ini terkait tentang server dan resolusi perangkat tentang kegiatan AKM itu sendiri. Kita lanjut. Instrumen apa yang digunakan? Instrumen apa yang digunakan dalam asesmen nasional? Ya, ada 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan. Baik,
Selanjutnya adalah, apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM ini untuk mengukur hasil kognitif, yaitu tadi melalui tes literasi membaca dan tes numerasi. Sementara survei karakter itu hanya untuk mengukur hasil belajar emosional, sikap tentang pelajar kepancasilaan, di mana ada 6 nilai yang akan diukur dalam survei karakter, yaitu beriman bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, bernilai kritis, mandiri, dan kreatif. Baik, rincian komponen AKM itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama kontens, yang kedua proses kognitif, dan yang ketiga adalah konteks. Untuk konten sendiri, kegiatan literasi membaca terdiri dari teks informasi dan sastra, sementara di numerasi kontennya adalah aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Proses kognitif dalam literasi membaca itu menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sementara di numerasi, proses kognitifnya itu adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sementara untuk konteks sendiri, baik literasi membaca maupun numerasi, yaitu tentang konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bapak dan Ibu, selanjutnya, bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Ya, seperti sudah dijelaskan di awal, terdiri dari 5 model soal. Yang pertama pilihan ganda, di mana murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Dan yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, di mana murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Dan untuk menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Untuk soal uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Sementara untuk usian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang pasti tentunya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Ya, di kelas 5 atau di jenjang SDMI, anak-anak akan menjawab 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Jadi untuk literasi 30 soal dan untuk numerasi pun 30 soal. Dan AKM diselenggarakan secara adaptif. Sementara untuk kelas 8 dan 11 terdiri dari 36 soal untuk masing-masing literasi dan numerasi. Setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan kemampuannya sendiri. Ya, ini bersifat adaptif. Berikutnya, Bapak dan Ibu guru dapat memberikan contoh soal-soal AKM dan pembelajaran melalui laman https://pusmenjar.kemendikbud.go.id AKM. Silakan nanti untuk berlatih pada anak-anaknya di sekolah untuk membuka laman ini saja. Bagaimana pelaksanaannya? Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, seluruh guru, dan siswa yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud. Berarti ini dilakukan dengan cara random. Akan dipilih beberapa siswa yang memenuhi stratifikasi sosial ekonomi sesuai dengan standar dari Kemendikbud. Sementara untuk komposisi jenjang SD yaitu kelas 5 maksimal 30 murid, untuk SMP, MTS, SMA atau SMK kelas 8 dan kelas 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikannya. Bapak dan Ibu guru, siapa saja yang mengikuti kegiatan AKM? Peserta AKM adalah semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Sedangkan guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM, mereka hanya mengerjakan angket tentang survei lingkungan belajar. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Iya.
Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah maupun PKBM di wilayah Indonesia, termasuk bagi satuan pendidikan yang jumlah siswanya kurang dari 45 bagi SMP atau MTS, dan juga kurang dari 30 siswa di tingkat SD maupun MI. Nah, alokasi waktu asesmen, alokasi sesi asesmen, survei berbeda untuk kuliah kelas 5, 8, dan 11. Kita lihat, di hari pertama untuk jenjang SDMI, ini tes literasi selama 75 menit, lalu 20 menit survei karakter. Dan di hari kedua, tes numerasi selama 75 menit, ditambah 20 menit survei lingkungan belajar. Sementara di hari pertama ke jenjang SMP, MTS, SMA maupun SMK, di hari pertama tes literasi 90 menit ditambah 30 menit survei karakter, dan di hari kedua tes numerasi 90 menit ditambah survei lingkungan belajar selama 30 menit. Survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel, diberikan alokasi waktu untuk bisa melengkapi semua pertanyaan dalam kurun waktu 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Bagaimana pelaksanaan sesi AKM? Pelaksanaan AKM apakah dapat dilakukan lebih dari satu sesi? Berapakah jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD, sementara untuk jenjang SMP maupun SMA dibutuhkan waktu 165 menit. Sehingga dalam satu hari, baik jenjang SD maupun jenjang SMP ataupun SMA dapat diselenggarakan sebanyak 3 sesi tes. Berikut adalah tabel sesi AKM. Kita lihat untuk SD dan sederajat. Hari ke-1 kita bisa melaksanakan sesi ke-1 dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 7.30, itu adalah persiapan tes. Dan pada pukul 7.30 sampai 8.45 ini kegiatan tes literasi. Dan pada pukul 8.45 sampai dengan pukul 9 bisa dilakukan penjelasan survei. Dan pada pukul 9 sampai dengan 9.20 bisa dilakukan survei karakter. Sehingga sesi kedua bisa dilakukan setelah sesi pertama ini selesai. Mungkin berkisar antara pukul 10 atau pukul 9.30. Berikutnya di hari kedua pun sama, kegiatan sesi pertama dimulai dari pukul 7 dan berakhir di pukul 9.20. Sehingga sesi kedua dan ketiga bisa dilakukan setelah jam sesi pertama ini. Berbeda dengan jenjang SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Hari ke-1 sesi pertama dimulai pukul 7, berakhir pada pukul 9.45. Sehingga sesi kedua bisa dilakukan setelah sesi pertama ini selesai. Berikutnya di hari kedua, sesi pertama sama dimulai pukul 7 dan berakhir di pukul 9.45. Ini berarti sesi berikutnya bisa dilakukan setelah sesi pertama ini selesai. Bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikannya. Ini berarti AKM tahun ini adalah AKM pertama, sehingga hasil AKM ini bisa dibandingkan dengan hasil AKM di tahun yang akan datang. Di sini kita akan bisa melihat indikasi proses perkembangan proses belajar di satuan pendidikan itu, apakah semakin meningkat ataukah menurun. Sehingga dari hasil perbandingan itu maka akan diperoleh level bagaimana kemajuan perkembangan kegiatan AKM di satuan pendidikan tersebut. Apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Tidak. AKM hanya melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetensi, di mana level kompetensi ini akan ada level cakap atau mahir, dan ini menjadi harapan kita semua. Bagaimana tindak lanjut? Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru bisa menerapkan teaching at the right level.
yaitu pembelajaran dengan level yang lebih tinggi, serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Jasamu